Bapak Ibu, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang kita terus setia berdoa untuk kota yang kita kasih ini, negara kita, untuk mengalami lawatan Tuhan. Tetapi sebelumnya, saya percaya sebelum Tuhan melawat kota kita, Dia akan melawat diri kita sendiri, melawat keluarga kita terlebih dahulu, karena Allah melawat kota kita melalui kita semua umat Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, ini dari 1 Tawarikh, 1 Tawarikh 14 ayat 8 sampai 17. Ya, saya ambil judulnya adalah terobosan besar. Ya, ini belajar dari kemenangan Daud. Ya, kita berdoa untuk mengalami satu terobosan besar, terjadi satu kegerakan Allah yang besar, ya, bagi hidup kita, bagi keluarga kita, hingga bagi kota dan bangsa kita. Dan kita mau belajar dari cerita mengenai bagaimana kemenangan besar dari Daud, ya. 1 Tawarikh 14 ayat 8 sampai 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Nah, saudaraku, satu kebenaran yang perlu dipahami adalah ketika kita memutuskan untuk dipakai oleh Tuhan, mau rela hati untuk dipakai oleh Tuhan, maka musuh tidak senang. Jadi itu sebabnya kita menghadapi banyak kesulitan, persoalan. Ya, justru ketika kita sepertinya mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, malah ada masalah, ya, kesulitan datang. Nah, karena itu memang hukumnya tuh. Iblis tidak senang, musuh kita tidak senang. Begitu Daud diurapi menjadi raja, maka musuhnya, orang-orang Filistin, pengennya membunuh Daud. Nah, ketika orang Filistin itu datang mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah. Nah, ini nih saya buat berdasarkan, jadi nanti poin-poin yang kita mau lihat adalah apa selalu tindakan Daud gitu ya, untuk dia mendapatkan kemenangan ini, ya. Jadi yang pertama ini dia katakan, bertanyalah Daud kepada Allah. Nah, inilah tindakan dia. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab. Jadi ini lagi-lagi Filistin sudah kalah, tetap dia maju. Ya. Lalu bertanya lagi Daud, gitu ya, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin.
mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Jadi ada 3 hal di sini yang kita bisa lihat dari apa yang tindakan atau yang dilakukan oleh Daud. Ya, jadi yang pertama adalah dia selalu bertanya kepada Tuhan. Ya, bertanya apa yang hendak dilakukan. Ya, pertama dia katakan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Setelah kalah, dia dapat serangan lagi, dia bertanya lagi. Ya, mari kita biasakan selalu bertanya kepada Tuhan atas setiap kesulitan, persoalan yang kita hadapi, supaya kita bisa meraih kemenangan, karena Allah akan menjawab, karena dengan Tuhanlah, bersama Tuhanlah kita bisa meraih kemenangan. Nah, yang kedua adalah dia selalu menyenangkan hati Tuhan di setiap kemenangannya. Ya, itu terlihat sekali kalau di perikop-perikop yang lain, setiap dia meraih kemenangan, dia selalu menyampaikan pujian, hormat kepada Tuhan, mengembalikannya kepada Tuhan. Dia tidak menikmati kemenangan itu, tetapi dia persembahkan untuk Tuhan. Menarik sekali ketika dia mengalahkan orang Filistin itu, jelas dikatakan dia suruh membakar semua allahnya. Yang dimaksud allahnya di sana sebenarnya adalah patung-patung, mungkin terbuat dari emas. Nah, itu yang tergiur Saul ketika dia mengalahkan musuhnya, dia ambil semua harta-harta yang berharga. Daud tidak demikian. Dia persembahkan semua itu Tuhan. Dia berkata, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Semua dia katakan adalah untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan karena hebatnya, tetapi karena Allahnya. Dan yang ketiga adalah dia selalu taat dan mengikuti cara Tuhan. Ditegaskan, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kala tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Dia bukan hanya sekedar taat, tetapi mengikuti cara Tuhan. Perhatikan di sini, cara Tuhan tidak selalu sama dengan apa yang sebelumnya. Pertama, Tuhan berkata, majulah. Tetapi yang kedua, jangan maju, tetapi buat melingkar. Selalu Tuhan caranya berbeda. Apalagi di masalah yang berbeda, Allah bisa melakukan perbedaan. Dia lakukan dengan cara yang berbeda. Itu sebabnya kita penting sekali terus bertanya, mencari kehendak Tuhan. Mencari apa yang Tuhan mau. Jangan kita berdasarkan pengalaman kita. Pengalaman kita tentu bukanlah kebenaran. Kita terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau. Tuhan kadang dengan cara A, tetapi dia mengganti, walaupun masalahnya sama, tetapi dia ganti caranya, penyelesaiannya berbeda. Tetapi akhirnya kemenangan adalah dijamin oleh Tuhan. Mari kita melalui cerita ini, saudaraku, belajar supaya kita terus di setiap kesulitan yang datang, karena kita memang anak Tuhan, kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau kita mau terus bertanya kepada Tuhan, mengembalikan semua kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita seorang yang taat dan melakukan dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa, datang kepada Tuhan.